ini kamu memfitnah. Nah, kemudian ada emak-emak yang pakai jilbab, Emak-emak itu lagi. menyatakan Bang Edi melarikan diri. Ada lagi kemarin itu, Iya. mereka yang tidak dapat bertanggung jawab dengan omongan mereka, itu juga tidak patut dan tidak pantas. Dalam pengertian hukum, saya tidak mau diperiksa Ya. karena dikaitkan dengan yang bukan ada hubungan hukumnya dan tuduhan tindak pidananya kepada saya. Pengacara pecat kalian. Tim advokasi, akademisi, dan aktivis cabut kuasa atas Egy Sujana. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya channel YouTube-nya Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita bisa melihat dan mendengar yang katanya anak-anak dari Abah Anis ini, orang-orang pembenci dari Pak Jokowi ini melapor ke Komnas HAM tapi ditolak mentah-mentah oleh Komnas HAM. Waduh. Mereka ini ingin menyampaikan orasinya tapi orasinya ditolak. Kayak mana ditolak? Orang ini kan sudah jelas-jelas sudah menfitnah namanya, yang mengatakan kalau ijazah Pak Joko itu palsu. Padahal orang dari pihak UGM sendiri, tempat Pak Jokowi berkuliah, orang yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi mengatakan ijazahnya ini asli karena mereka yang mengeluarkan. Bayangkanlah, ibarat kita sekolah, tempat sekolah kita tuh yang mengeluarkan ijazahnya. Gak mungkin sekolah yang lain mengeluarkan ijazahnya. Kan aneh kan. Udah tuh ditambah lagi dari rekan-rekan sejiwanya, rekan-rekan dari kawannya sendiri, ya kan, seangkatannya sendiri mengatakan juga kalau itu temanku. Apa bisa semua tuh disetting? Kawan-kawannya masih hidup katanya, 67 orang lagi katanya. Dan dari Bareskrim lagi menyatakan kalau ijazah Pak Joko itu sesuai identik katanya, alias asli lagi. Aduh. Tapi ya gimana nih ya bagi orang-orang Roy CS ini ya. Dia tuh tetap ngotot tuh, matanya tetap mendelit kalau melihat tuh. Kalau ijazah Pak Joko itu tetap palsu katanya. Sudah berulang kali dibilang kalau ijazah Pak Joko itu asli, dan semua mengatakan, ya kan. Inilah orang-orang dari pembenci dari Pak Jokowi ini yang namanya memfitnah namanya ini. Orang ini menuduh tanpa bukti. Udah dituduhnya dulu lah kan, baru sibuk mau cari-cari bukti sana ke sini. Inilah orang-orang bodoh sedunia namanya. Lagak sok pintar tapi bodoh, lagak sok ilmuwan tapi nggak tahu entah apa yang ditelitinya. Keke dengar orangnya, ketawa cacing gue dengarnya. Hanya orang-orang bodoh lah yang kayak gini. Aduh, gimana orangnya. Dan si Rizwan pun mengatakan kalau ini dibiarkan nanti pasti banyak jadi korban, katanya. Seluruh Indonesia bisa jadi korban, katanya. Matamu tuh jadi korban semua. Ya bagi pemfitnah ya masuklah, apalagi mau dibilang namanya kan fitnah. Fitnah tuh lebih kejam daripada pembunuhan. Kalian tuh udah memfitnah namanya ini. Gak ada bukti, kalian tuduh orang. Ibarat orang tuh gak ada mencuri, kalian tuduh orang tuh, kalian paksa mencuri. Dan ini pun juga sama, ijazah Pak Joko ini udah jelas asli. Jadi mau kalian suruh ijazah dibuat tuh palsu lagi. Yang kalian buat hilang lah, katanya dibuat di Istana Pramuka lah, katanya. Kan aneh mereka ini semua, kadrun namanya ini. Orang-orang bodoh sedunia ini, tadi mana orang yang belajar ini. Mungkin belajar di SLB, sekolah luar biasa. Kacau benar nih orang-orang antek-antek dari Anies Baswedan, orang-orang para pembenci Pak Jokowi. Ya, kalau orang para pembenci Pak Jokowi ya pasti yakin dia dengan palsu memang ya. Itu kan orang itu sendiri. Yang dibilang umat yang mana? Umat mereka inilah. Orang-orang pembenci Pak Jokowi ini semua ya itulah dibilang palsu. Kalau kami enggak, kami kalau sudah jelas
Kami memikir secara logika kalau ijazah pajak itu asli. Dan lagi nih satu lebih menariknya lagi nih, istri dari Egy Sujana alias Durjana marah-marah sama orang si Roy Panci CS nih. Katanya kalian yang harus bertanggung jawab katanya. Karena kan kalian yang nelitinya. Aduh kacau. Marah-marah dia sampai ingin melaporkan orang Roy Suryo CS ini melalui si Rasman katanya. Siap-siaplah kalian Rasman, Roy Suryo, Tifa, hati-hatilah kalian dilaporkan balik lagi kalian sama terkan sejiwa kalian sendiri. Kan sudah jelas si Egy Durjana ini mau cuci tangan, dia mengatakan kalau dia tuh gak ada terlibat sama mereka ini. Pasalnya sama tapi hukumnya beda deh. Masa kayak gitu kan? Tapi katanya profesor apa ini? Ini orang bodoh semua atau orang sok bodoh atau orang sok terlalu pintar atau apa ini orang-orang mereka ini semua ini? Dan orang awam aja pun tahu kalau itu sudah fitnah namanya. Orang-orang awam, orang-orang nggak mengerti pun bisa menilai mereka-mereka ini semuanya ini. Ini lagi ada satu hal yang paling menarikkan ini, paling kocak ini. Paling aneh sedunia ini. Bisa pula pengacara memecat kliennya. Baru inilah sepanjang sejarah di zaman anak-anak abah ini, anak-anak kadrun semua ini. Kojinuddin memecat si Egy Durjana jadi kliennya. Aduh, makin tambah parah lah mereka di semua. Masa pula pengacara memecat kliennya, kan aneh, bin luar biasa, bin ajaib namanya. Kacau nih mereka nih, anak abah semua nih. Tingkahnya aneh-aneh aja, nggak ada tingkah yang lain lagi. Kocak semua mereka nih. Ya alasan mereka nih, ibaratnya orang mereka nih kan bilang, seorang bodoh sok pintar tapi bodoh. Iya. Dan ini lagi nih orang si Egy Durjana nih pernah ada cerita menakut-nakutin si Rismon. Kalau di penjara tuh ya Mon ya, itu lebarnya 1 meter, panjang 3 meter. Hati-hati kau Mon, kadang malam, kadang siang, kadang pagi keluar tuh tikus-tikus nanti Mon. Sampai si Rismon pucat ya. Pucat dia mikir 7 keliling dia. Tapi ya terlanjur, apa salah lah. Nasi udah jadi bubur kali-kali. Sekali jatuh terus masuk ujung habis, hancur. Aduh, ketawa cacing gula ngebuatnya orang-orang sini semua nih, orang-orang bodoh semua. Orang sok pintar tapi bodoh, itulah dia. Lebih pintar lagi orang nggak sekolah daripada mereka nih. Yang katanya mereka nih katanya sudah kuliah S1, S2, S3 lagi, tapi kok kayak gini bodoh-bodoh orangnya. Pemikiran gimana ya? Pemikiran otak-otak ini mana? Otak sampah orang-orang. Peneliti sampah, otak sampah, semua sampah yang ada otak orang. Yang didapat pun sampah, apalagi. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Untuk lebih lanjut lagi videonya, jangan lupa kawan-kawannya, jangan lupa di subscribe serta di like dan di komen. Dan gak usahlah kita banyak kecek-kecek lagi, banyak-banyak bacot lagi. Yuk, mari kita saksikan videonya. Ini bukan masalah apa ya. Jangan sampai nanti setelah 12 orang lagi ini muncul lagi ada orang pemberani di luar Jawa sana mungkin mempertanyakan orang Aceh atau orang Papua, tangkap lagi. Bah, ya kalau memang salah ya ditangkap lah. Jadi kayak mana? Jadi kalau dia tuh bersalah, udah memfitnah orang, jadi dibiarkan saja. Otomatis jadi negara Indonesia negara fitnah namanya, jadinya banyak orang memfitnah sama sini. Kalau seandainya orang-orang kayak kalian ini dan pengikut-pengikut kalian ini dibiarkan terus menerus, maka negara kita ini bisa hancur. Bisa bagaimana? Apa mau dikata?
Carakan lagi. Padahal memang karena Joko Widodo ijazahnya palsu. Memang harus kita terima itu sebagai sebuah fakta. Ini fakta apa sebenarnya ini? Ya kalian-kalian ini macam seperti si Roy, ente, Rismon, si Tipa, dan laki-laki. Kalian ini kan sudah nuduh tanpa bukti. Kalian tuh nggak tahu. Kalian tuh kan nggak ada melihat ijazahnya itu. Tapi kalian tuh sudah nuduh bahwa kalian bilang ijazahnya palsu. Ya dia pun nggak mau nunjukkan. Ngapain ditunjukkan sama kalian-kalian kayak gini? Kalau ditunjukkannya ya makin panjang ceritanya. Bagaimanapun, apapun ceritanya, ya ijazah Pak Jokowi kalau ditunjukkan depan mata kalian, kalian bilang itu palsu juga, nggak ada asli sama kalian. Kalian ini kan orang-orang sakit hatinya ini, ya kan? Kayak mana supaya keluarga dari Pak Jokowi itu hancur semuanya kalian buat. Jadi ya inilah statement kalian ini, kalian bilang lah ijazah palsu lah. Dan sebelum-sebelumnya kan sudah banyak lagi yang kalian katakan. Kalian bilang lah matahari kembar lah Pak Jokowi lah, kalian bilang lagi lah keluarga dinasti lah. Kan sudah terbukti semuanya. Niat busuk kalian tuh kan ada. Makanya di kemanapun kalian ngadu, pihak-pihak semuanya itu tidak akan menerima kalian. Ya kalau pengadu kalian ke polisi ya diterima, namanya polisi wajib lah menerima. Tapi ya ke tempat-tempat lain gak akan diterima kalian ya. Kita pernah ditipu 280 juta ini oleh seorang Joko Widodo. 20 tahun. Ya 20 tahun. Memang ini memalukan. Yang memalukan tuh ya Anda itu Rismon yang nuduh tambah bukti. Yang lebih memalukan lagi ya ini ente Rismon, ijazahmu asli nggak tuh ha? Itulah yang sekarang dipertanyakan, ijazahmu ini sekarang Rismon. Ente keluar kesana sini kalau mengatakan ijazah palsu, tapi nggak terbukti. Tapi ya ya ente Rismon ijazahmu kan terbukti palsu. Jadi ya gimana tuh ya kalau ijazahmu palsu terbukti? Ya paling teriak maling lalu berarti Rismon. Bukan hanya kepada bangsa Indonesia sendiri, negara tetangga, bahkan dunia. Tapi kita harus terima bahwa pernah seorang presiden memimpin Indonesia berijazah palsu. Kamu harus bertanggung jawab dong. Nah, kedua, tanggung jawab kalian tuh, tanggung jawab tuh. Ya Roy Suryo CS ini istri Egy Sujana ini ngatakan kalian tuh harus tanggung jawab atas perbuatan kalian ya. ini kamu memfitnah. Nah, kemudian ada emak-emak yang pakai jilbab. Emak-emak itu lagi. Menyatakan Bang Egy melarikan diri. Ada lagi kemarin itu. Iya. Mereka yang tidak dapat bertanggung jawab dengan omongan mereka, itu juga tidak patut dan tidak pantas. Karena kalau nggak ngerti, tanya. Bang Egy itu murni adalah sakit. Berobat, kemudian balik ke Indonesia, kemudian berangkat lagi, mencoba general check di UK karena anaknya berada di UK. Namanya ke UK itu nggak mungkin seminggu. Jadi karena paspor visanya itu paling tidak dianukan selama 2 bulan. Nah, insya Allah akhir bulan ini Bang Egy langsung kembali ke Penang. General cek lagi, berobat lagi di Penang, hasil operasinya. Jadi setelah itu baru dia pulang ke Indonesia. Dia bukan meninggalkan timnya, meninggalkan Roy Suryo. Roy Suryo juga nggak ada hubungannya dengan Bang Egy. Dengar tuh Roy Suryo, Rismon, dengar tuh apa kata yang dikatakan istri Egy Dujana. Maaf, Roy Suryo dan tim tidak ada hubungannya dengan Bang Egy. Mereka itu kena lu, kan, sebagai ahli yang diminta oleh TPUA dalam perkara ijazah palsu. Dia meninggalkan dalam perkara apa? Kan ahlinya. Sementara perkara ini kita sayangkan dianggap SP3 statement. Dalam pengertian hukum, saya tidak mau diperiksa. Ya. Karena dikaitkan dengan yang bukan ada hubungan hukumnya dan tuduhan tindak pidananya kepada saya pasal 160, saya tidak melakukan itu. Iya.
kok nggak sadar Bung ya kok nggak sadar ini Bung Egy Durjana. Kan sudah jelas-jelas Anda yang melaporkan Ija Jokowi ke Barreskrim. Jadi ceritanya ente ini mau nyudutkan Roy Panci lah ceritanya nih. Gerombol-gerombolan ini, gerombol-gerombolan anak-anak apa ini, Roy Suryo CS ya kan. Ya kasihan lah mereka itu. Bung Egy Durjana, masa Bung Egy mau lepas tangan, mau cuci tangan. Jadi jangan kayak gitulah, kasihan lah mereka. Saya tidak melakukan transmisi dan lain sebagainya, nggak ada itu. Ya, Jadi dalam perspektif hukum clear bahwa saya tidak ada hubungan hukum, ya, tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Nah, itulah makanya saya cepat keluar ya. karena nggak ada hubungannya dengan yang mereka persoalkan, mungkin ke Rosuryo, ke Rismon, itu pasal-pasalnya mungkin sama tapi kondisi objektif di lapangannya berbeda. Ya, Karena Anda bisa lihat fakta, 2 bulan terakhir ini saya tidak pernah bicara. ya, Saya baru bicara lagi tadi, kurang lebih jam 11-an itu. Sebelum itu saya tidak pernah bicara. Saya bicara juga karena untuk memenuhi undangan. Kalau saya tidak bicara seperti itu, berarti saya tidak istiqomah, tidak teguh pendirian dalam membela agama Allah ini. iya. Pengacara pecat kalian. Tim advokasi akademisi dan aktivis cabut kuasa atas Egy Sujana. Wah, bisa pula ya. Pengacara mecat kalian ya. Aduh, baru kali ini pula dengar nih pengacara mecat kalian. Inilah anak-anak abah ini aneh-aneh aja tingkahnya. Kan sudah bilang kan sudah dibilang dari dulu. Nih orang-orang ini cocok ini pelawak-pelawak aja lah. Ngapain orang ini bahas ijazah palsu Pak Jokowi? Bagus orang-orang jadi pelawak. Masa pula pengacara mecat kaliannya? Sementara kan yang membayar pengacaranya kan kaliannya cuman jadi. Aduh, rusak-rusak semua nih. Anak-anak abah nih, aneh-aneh tingkahnya ya. Sakit kepala mendengar kayak ini orang dia. Aduh, kacau. Masa pula pengacara pecat kaliannya. Rusak. Pakai otak, lu pakai otak ya. Lu pakai otak. Di sini Egy Sujana mulai menakuti Rismon. Kalau di penjara itu nggak ada enaknya, ya memang betul lah. Kalau di penjara itu nggak ada enaknya, sakit yang ada kalau di penjara tuh. Makanya janganlah kita berbuat yang salah. Ya kayak gini lah nanti dia jadi masuk penjara. Otak lu pakai 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. 1x3. Ya. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus. Ya. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana? Aduh, buka si Roy kayak mana buka si Rismon. Si Roy tenang-tenang aja lah. Ini kan si Roy ini kan dia udah pernah di penjara. Kalau si Rismon ini kan belum pernah. Kocak orang ini semua aku dengar ya. Aduh, rusak orang ini. Pulang saya. Mama gigit nih. Jadi brother, kok memang belum pernah di penjara, jadi jangan nantang lu, nggak enak kalau di penjara. Kacau orang-orang ini mah. Makanya lu Rismon jangan banyak tingkah, jangan sok banyak gaya. Sakit memang di penjara Rismon. Nanti dari WC itu keluarlah nanti tikus. Egy Durjana ini nakut-nakut Rismon aja. Nanti nggak mau dan nanti dibatalinnya pula nanti ijazah Pak Jokowi. Ya nggak mau laku nanti lari laku nanti. Ini lagi yang unik ya. Masa ini si Khojunudin ini memecat Egy Sujana. Baru kali inilah seumur hidup sedunia nih ada pengacara mecat kaliannya. Sementara
pengecat itu kan dibayar sama kliennya. Jadi kayak mana ya? Nggak dapat duit lalu hilanglah duitmu, Kojinudin. Si Rismon ini, orang-orang dari Roy Panci CS ini ngadu dia ke Komnas HAM. Katanya kalau ini tidak dibiarkan nanti banyak lagi yang dari penuduh ijazah Pak Jokowi ini masuk penjara. Ya kalau memang dia nuduh tanpa bukti, kan sudah jelas-jelas dari pihak Bareskrim itu kalau mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Pihak lagi UGM, pihak dari UGM ini pun sudah menyatakan kalau mereka lah yang membuat ijazahnya buat Pak Jokowi dan dia benar-benarlah berkuliah di UGM. Dan satunya lagi lebih menguatkan lagi ini teman-teman seangkatannya. Ya, apa bisa disetting itu teman-teman seangkatannya itu, ha? Semua itu kan gak akan bisa disetting semuanya. Itu teman kuliah dia, teman sepermainan dia dulu waktu masa-masa mudanya di kuliah, waktu masa-masa ya enjoy-enjoynya lah dibilangnya kan. Dan wisudanya pun sama lagi mereka. Jadi kok gimana itu kok bilang palsu ya? Aduh, memang kacau benar nih orang-orang Roy Panci CS nih ya. Tuduhannya pun ngeri, katanya demi umat. Umat yang mana ya? Umat ya inilah pembenci Pak Jokowi semua nih ya kan. Ya anak-anak abah semuanya. Kalau mereka tuh bilang kalau kami pendukung Jokowi ini bilangnya terbul. Kalau mereka ini anak-anak abah nih. Orang yang sakit hati sama Pak Jokowi. Inilah mereka nih, Roy Panci CS. Bagaimanapun nanti kok sudah di pengadilan, sudah dilihat nggak kalau nih Roy, ini ijazahnya, mana matamu Roy, tengok nih ijazahnya nih, asli kan, asli loh. Nah pasti kalian bilang palsu. Kayak mana tuh lagi nanti terjadinya kan? Kayak manapun pasti kalian tuh bilang tuh palsu ijazahnya. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, kita sudah saja video kita kali ini kawan-kawannya. Tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.